Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita boleh beribadah pada hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi ini kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat kita berbicara tentang tradisi yang mempunyai arti adat, kebiasaan turun-temurun, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Kemudian ada kata yang mengatakan mentradisikan, menjadikan tradisi. Ada sebagian orang yang menggunakan untuk mengulang-ulang satu situasi. Nah, tradisi ini ada di tengah-tengah dunia ini tentang 40 hari. Ada tradisi yang berbicara tentang 40 hari. Saya mencoba mengambil satu tradisi yang paling kuno dan tradisi yang terbarukan. Saya pilahkan dengan istilah A, B. A mempunyai suatu tradisi, yaitu orang yang sudah mati, rohnya sampai 40 hari ada di rumah. Sama dengan tradisi B, selama 40 hari rohnya ada di rumah. Yang membedakan adalah setelah 40 hari roh A itu pergi ke alam, sedangkan B itu jika dia berdosa, dia akan dihukum di alam kubur. Tetapi kalau dia tidak berdosa, dia baik, maka dengan itu rohnya akan pergi ke satu tempat, mengalami satu kebahagiaan. Nah, ini tradisi dunia yang menjadi paradigma mereka, baik golongan A maupun golongan B, yang terus turun-temurun disampaikan. Kemudian kita boleh melihat dalam Alkitab bahwa Yesus yang sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib, yang kemudian dia dikuburkan sesuai dengan Alkitab, sesuai apa yang dikatakan kepada muridnya, bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu terbukti, dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah 40 hari dia masih berada di tengah dunia.
apa tujuan Yesus 40 hari di dunia? Kalau tadi kita melihat tradisi yang ada di tengah dunia, roh manusia yang mati 40 hari itu masih ada dalam rumah. Masih ada di dalam rumah, menunggu sampai 40 hari baru keluar. Tetapi Yesus bukan seperti manusia biasa, setelah mati kemudian rohnya keluar, dia masih ada dalam rumah. Tetapi Yesus bangkit. Yesus bangkit. Setelah dia bangkit 40 hari dia ada dalam dunia ini. Dan itu dibuktikan bahwa dia seutuhnya, tidak seperti pandangan dunia, tubuhnya mati, rohnya yang ada dalam rumah. Apa tujuan 40 hari di dunia? Tujuannya adalah satu, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Membuktikan kepada murid-muridnya, membuktikan kepada orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan berita kabar baik, menyampaikan berita apa yang sudah pernah disampaikan oleh Yesus di saat mereka bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini dianggap penting karena dia bangkit. Kebangkitannya harus disampaikan dengan benar. Kebangkitannya harus disampaikan dengan utuh. Yang kedua, mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan, di mana murid-muridnya harus melanjutkan misi daripada Tuhan, misi daripada Yesus, yaitu keselamatan yang harus disampaikan. Keselamatan bagi orang-orang yang dipilih, keselamatan bagi orang-orang yang dipanggil harus disampaikan. Karena masih banyak sekali di tengah dunia ini ada orang-orang yang dipilih belum mendengarkan keselamatan, belum mendengarkan berita Injil. Harus disampaikan. Misi itu sangat penting. Yang ketiga, mengajarkan tentang pentingnya pelayanan. Murid-murid pentingnya melaksanakan suatu pemberitaan Injil. Pentingnya adanya suatu penerusan sebuah sakramen yang sudah pernah dikerjakan oleh Yesus. Penekuan iman. Itu harus penekuan iman orang-orang yang percaya. Dia sampaikan yang harus diingat-ingat oleh murid-muridnya, diingat-ingat oleh orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu kematian Kristus. Kematian Kristus untuk penebusan dosa. Kematian Kristus untuk keselamatan. Orang yang percaya harus menerima Yesus secara pribadi. Orang yang percaya harus diteguhkan dengan baptisan. Yang keempat, menyadarkan para murid bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat
Yesus sebagai manusia, dia ditangkap oleh orang-orang ahli Taurat, oleh prajurit-prajurit. Murid-muridnya meninggalkan mereka. Murid-muridnya ada yang tidak mengaku Yesus. Murid-muridnya pergi ketakutan. Tetapi Yesus tetap setia. Yesus tetap setia kepada siapapun orang-orang yang percaya kepadanya, kepada siapapun orang-orang yang dikasihinya. Yesus tetap setia. Walaupun orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang sudah ditolong, orang-orang yang sudah percaya, Yesus tetap setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua adalah murid daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunjukkan dirinya dengan seutuhnya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan, bahkan Thomas pun disuruh mencucukkan jarinya ke lubang paku yang ada di telapak tangannya. Sehingga murid-muridnya menyaksikan, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dengan seutuhnya. Bukan rohnya yang keluar, tapi seutuhnya. Kalau dunia membicarakan bahwa tubuhnya yang mati dan rohnya yang ada di luar masih ada dalam rumah selama 40 hari. Tetapi Yesus tidak. Pada saat dinyatakan bangkit seutuhnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-muridnya pada saat dia menyaksikan bahwa Yesus bangkit, menyaksikan bahwa seutuhnya dia bangkit, sebagaimana dia waktu itu adalah manusia, dia menjadi percaya. Dia menjadi percaya bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang disalibkan, dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar hidup. Dia hidup karena dia bukan manusia biasa. Dia adalah ilahi sejati. Dia bangkit. Dia membuktikan kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dia buktikan bahwa dia tidak mati. Dia bangkit. Maut dikalahkan. Maut tidak bisa menguasai. Maut tidak lagi punya taring, tapi maut kalah. Sehingga bagi orang percaya yang harus membangun suatu paradigma, bagi orang percaya pada saat dia mati, bukan seperti dunia, rohnya ada dalam rumah, tapi pada saat dia mati, rohnya langsung ke surga. Rohnya langsung ke surga. Jasadnya ditinggal. Jasadnya yang masih kemudian ditaruh di dalam kuburan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah paradigma bagi orang percaya bahwa ada kebangkitan. Paradigma bagi orang percaya, kebangkitan itu pasti. Keselamatan itu pasti. 40 hari sebelum Yesus terangkat, Yesus membuktikan kepada murid-muridnya, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang maha kuasa. Percayalah bahwa kita mempunyai pilihan yang benar.
Percayalah bahwa iman kita adalah iman yang benar. Dibangkitkanlah bagi orang percaya jika sudah mati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah bangkit. Terima kasih Engkau sudah menunjukkan, Engkau sudah membuktikan kepada murid-murid-Mu. Engkau mempunyai misi, visi yang ada di tengah dunia ini untuk dilanjutkan oleh murid-murid-Mu, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan berita keselamatan, dan tidak berhenti pada saat murid-murid-Mu meninggalkan dunia ini. Dan itu diteruskan oleh kami semuanya yang menjadi murid-murid-Mu. Dan iman kami tidak terganggu, iman kami tidak ragu-ragu untuk mempercayai Engkau bangkit dari antara orang mati. Jika saat ini tidak bisa diterima oleh banyak manusia, sekiranya Engkau membuka hatinya orang-orang yang Tuhan pilih, Engkau buka hatinya orang-orang yang Tuhan panggil, sehingga mereka menjadi Injil-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus